Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Praditya Ridwan dari kelas 2A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antara alam dan juga komunikasi antara manusia dan objek. Yang pertama, apa itu teori komunikasi antara manusia dan alam? Menurut Littlejohn dan Karen, komunikasi lingkungan adalah gabungan dari komunikasi dan relasi manusia dengan lingkungan. Komunikasi lingkungan berfokus pada cara manusia dalam berkomunikasi tentang alam, karena mereka percaya komunikasi memiliki dampak yang besar bagi krisis lingkungan yang ada. Apa itu teori komunikasi antara manusia dan objek? Menurut Littlejohn, komunikasi antara manusia dan objek dapat terjadi dalam beberapa bentuk interaksi. Pertama, interaksi objek fisik, yaitu interaksi manusia dengan objek-objek yang tidak hidup seperti pakaian, mobil, dan gedung. Dalam interaksi ini, manusia memanfaatkan objek untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, interaksi manusia lingkungan, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, baik secara fisik maupun sosial. Dalam interaksi ini, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, interaksi manusia-hewan, yaitu interaksi manusia dengan hewan. Dalam interaksi ini, manusia dapat berinteraksi dengan hewan sebagai peliharaan atau sebagai sumber makanan. Keempat, interaksi manusia-tumbuhan, yaitu interaksi manusia dengan tumbuhan. Dalam interaksi ini, manusia dapat berinteraksi dengan tumbuhan sebagai sumber pangan atau obat-obatan. Kelima, interaksi manusia dengan objek dan juga seni, yaitu interaksi manusia dengan objek-objek seni seperti seni rupa, seni musik, atau seni sastra. Dalam interaksi ini, manusia memanfaatkan objek seni sebagai sarana ekspresi atau sebagai pengalaman estetik. Keenam, interaksi manusia dan teknologi, yaitu interaksi manusia dengan teknologi dan perangkat elektronik. Dalam interaksi ini, manusia memanfaatkan teknologi dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Selanjutnya, secara teori komunikasi antara manusia dan alam. Studi Christine Oravec tahun 1984 tentang kontroversi pembangunan bendungan HT di California sering dikutip sebagai awal penelitian komunikasi lingkungan dalam disiplin komunikasi. Oravec menunjukkan bagaimana pandangan konservasionis dan bukan preservasionis berlaku dalam pembangunan bendungan. Kebutuhan material manusia mengalahkan pandangan bahwa keindahan alam yang utuh itu penting dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, secara teori komunikasi antara manusia dan alam. Sampson and Clark 2010 adalah penemu teori komunikasi antara manusia dan objek. Mereka memperkenalkan konsep komunikatif ekologi yang menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya terjadi antara manusia, tetapi juga melibatkan interaksi manusia dengan lingkungan dan objek-objek di dalamnya. Teori ini menekankan bahwa manusia dan lingkungan dapat dipisahkan dan bahwa interaksi manusia dan lingkungannya dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kesejahteraan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Sampson and Clark berpendapat bahwa pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manusia berkomunikasi dengan objek-objek dalam lingkungan dapat membantu meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. 4 teori dalam komunikasi manusia dan alam. 1. Naturalisasi budaya. Isai Donald Karlberg, Naturalizing Communication and Culture, adalah salah satu orang pertama yang membahas bagaimana bahasa membentuk makna tentang ruang alam. Titik awalnya adalah bahwa komunikasi seperti yang dikonseptualisasikan secara tradisional membentuk binari budaya alam, peradaban hutan, belantara, hewan, dan manusia, misalnya, serta menyatakan bahwa realitas ada di luar sana, entah bagaimana terpisah dari bahasa yang digunakan untuk berbicara tentang dunia.
2. Materialitas alam. Teori materialitas alam adalah komunikasi antara manusia dan alam. Gagasan bahwa alam bukan hanya sekedar latar belakang atau objek pasif dalam hubungannya dengan manusia dan lingkungannya, tetapi juga memiliki keberadaan dan kekuatan yang aktif, serta berinteraksi dengan manusia melalui berbagai cara. Dalam teori ini, alam dianggap memiliki materi dan energi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia, dan komunikasi antara manusia dan alam sering dianggap sebagai interaksi yang dinamis dan saling mempengaruhi. 3. Pelestarian alam. Teori pelestarian alam adalah komunikasi lingkungan yang salah satu teorinya menekankan pentingnya kesadaran dan sikap manusia terhadap lingkungan untuk mempromosikan pelestarian alam. Teori ini mengungkapkan bahwa manusia memainkan peran penting dalam pelestarian alam dan bahwa komunikasi dapat menjadi alat efektif dalam mempromosikan pelestarian alam. Yang keempat, animasi retorika. Teori ini menekankan kemungkinan komunikasi hewan dan kebutuhan untuk membingkai ulang dinamika komunikasi dan berbicara dengan alam. Ahli teori ini menyarankan bahwa manusia telah menekankan kontrol dan dominasi atas alam, meminimalkan peran hewan dan alam dalam model komunikasi. Sebagai hasilnya, kita beralih ke komunikasi antara manusia dan objek. Bagi Sigert, salah satu perubahan terpenting dalam liarnya retoris yaitu penggantian rasional yang merupakan inti dari retorika. Dengan konsep koneksi dan keragaman, tidak ada lagi retorika terisolasi yang berbicara kepada alam, tetapi retorika yang melibatkan dunia yang sudah penuh dengan suara-suara yang berbicara. Selanjutnya, 2 teori dalam komunikasi manusia dan objek. Yang pertama, teori jaringan aktor. Teori jaringan aktor menjelaskan peran objek sebagai agen komunikasi dalam interaksi dengan manusia, dan minat Jean Billboard pada objek menunjukkan bahwa objek memainkan peran penting dalam mengganggu pandangan dunia rasional yang digunakan manusia untuk mendekati dunia. 2. Teori keistimewaan teori keistimewaan objek. Menurutnya, keistimewaan objek terjadi ketika sebuah objek dianggap memiliki nilai dan arti yang memiliki lebih dari fungsinya sebagai benda material. Dalam pandangannya, manusia yang tidak hanya menggunakan objek-objek untuk keperluan fungsional atau praktis, tetapi juga untuk memperoleh nilai simbolis, kepuasan estetika, dan identitas sosial. Selanjutnya, asumsi komunikasi antara manusia dan alam. Yang pertama, naturalisasi budaya. Manusia cenderung menganggap diri mereka sendiri sebagai entitas yang terpisah dari alam. Asumsi ini mencerminkan pandangan konvensional bahwa manusia adalah makhluk yang superior dan di atas alam. 2. Budaya manusia memainkan peran penting dalam membentuk persepsi manusia terhadap lingkungan. Asumsi ini mengasumsikan bahwa nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat dan mempengaruhi bagaimana manusia melihat lingkungan dan bertindak terhadapnya. 3. Bahasa dan media adalah alat yang kuat dalam membentuk persepsi manusia terhadap lingkungan. Asumsi ini mengasumsikan bahwa bahasa dan media dapat mempengaruhi cara manusia memahami lingkungan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan alam. Materialitas alam. 1. Manusia dan alam saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Asumsi ini bahwa manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sebaliknya, manusia yang mempengaruhi lingkungan melalui aktivitas tindakan mereka. Materialitas alam memainkan peran penting dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Asumsi ini mengakui bahwa pengalaman manusia dengan dimensi material lingkungan dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan mereka terhadap lingkungan. 3. Manipulasi manusia terhadap sumber daya alam dapat memiliki dampak besar pada keseimbangan ekologis. Asumsi ini mengakui bahwa tindakan manusia terhadap alam dapat memiliki dampak positif atau negatif pada keseimbangan ekologis dan lingkungan. Selanjutnya, pelestarian alam. 1. Keterkaitan manusia dan lingkungan. Asumsi ini mengakui bahwa manusia dan lingkungan alam saling terkait
dan memiliki pengaruh yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, manusia memperlakukan lingkungan dengan hormat dan memperhatikan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan. 2. Pentingnya pendidikan dan kesadaran lingkungan. Asumsi ini mengakui bahwa pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat penting dalam mendorong tindakan pelestarian alam yang berkelanjutan. Komunikasi lingkungan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah lingkungan, menginspirasi tindakan yang sesuai untuk melestarikan lingkungan. 3. Pentingnya kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Asumsi ini mengakui bahwa pelestarian lingkungan membutuhkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat yang luas. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan harus mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Animasi retorika. 1. Lingkungan memiliki suara. Asumsi ini mengakui bahwa lingkungan bukanlah objek yang bisu, tetapi memiliki suara yang unik dan dapat berbicara kepada manusia. Lingkungan memiliki bahasa yang dapat diartikulasikan dan dapat digunakan untuk mempengaruhi tindakan manusia terhadap lingkungan. 2. Lingkungan memiliki kepribadian. Asumsi ini mengakui bahwa lingkungan memiliki karakteristik unik dan kepribadian yang dapat membantu manusia memahami dan berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan dapat dianimasikan melalui komunikasi yang menonjolkan kepribadian. 3. Animasi lingkungan dapat menginspirasi tindakan pelestarian alam. Asumsi ini mengakui bahwa animasi lingkungan dapat menjadi sumber inspirasi untuk tindakan pelestarian alam. Komunikasi yang memperlihatkan lingkungan sebagai objek yang hidup dan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman manusia tentang lingkungan serta mendorong tindakan yang sesuai untuk melestarikan lingkungan. Asumsi teori komunikasi antara objek dan manusia. Teori jaringan aktor. Asumsi teori jaringan aktor dapat dalam komunikasi antara manusia dan objek adalah manusia dan objek saling terhubung dan membentuk jaringan komunikasi yang kompleks melalui interaksi yang terus-menerus. Dalam hal ini, objek dipandang sebagai aktor yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pembentukan hubungan tersebut. Manusia harus memahami dan merespon secara bijaksana terhadap peran dan kekuatan objek dalam jaringan tersebut. Teori keistimewaan objek. Asumsi keistimewaan objek dalam komunikasi antara manusia dan objek merujuk pada pandangan bahwa objek tidak hanya dipandang sebagai benda mati, tanpa kekuatan atau nilai, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki karakteristik dan keistimewaan yang unik. Dalam konteks ini, komunikasi antara manusia dan objek dipandang sebagai sebuah proses yang melibatkan interaksi yang kompleks dan saling mempengaruhi manusia dan objek. Pokok pikiran komunikasi antara manusia dan alam. Manusia harus memahami bahwa mereka adalah bagian dari alam dan saling terhubung dengan lingkungan hidup mereka. Komunikasi antara manusia dan alam melibatkan pertukaran informasi, penghargaan, dan pengaruh yang terjadi antara manusia dan alam. Dalam hal ini, manusia tidak hanya sebagai pengguna dan penerima manfaat dari alam, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki ketergantungan dan tanggung jawab terhadap keterlangsungan alam. Pokok pikiran komunikasi antara manusia dan objek. Komunikasi antara manusia dan objek merujuk pada proses interaksi yang melibatkan manusia dengan benda-benda atau objek di lingkungan sekitarnya. Pokok pikiran dari komunikasi antara manusia dan objek adalah bahwa objek tidak hanya sekedar benda mati tanpa kekuatan atau nilai, tetapi juga entitas yang memiliki karakteristik dan istimewaan yang unik. Contoh kasus dalam komunikasi antara manusia dan alam. 1. Seorang petani berinteraksi dengan tanah, air, dan tumbuhan di ladangnya. Ia melakukan komunikasi antara manusia dan alam untuk menanam dan memelihara tanaman yang ditanamnya. 2. Saat seorang ilmuwan mempelajari sifat-sifat dan keunikan alam seperti tumbuhan, binatang, atau gejala alam, ia melakukan komunikasi antara manusia dan alam dalam upaya memahami dan meneliti fenomena alam yang ada. Contoh kasus komunikasi antara manusia dan objek. Saat seorang desainer grafis berinteraksi dengan komputer dan software grafis dalam merancang suatu desain, ia melakukan komunikasi antara manusia dan objek dalam menciptakan sebuah karya seni visual yang menarik dan efektif. Kedua, saat seorang seniman berinteraksi dengan
berbagai bahan dan media dalam menciptakan karya seni. Ia melakukan komunikasi antara manusia dan objek untuk mengekspresikan ide dan kreativitasnya. Kesimpulan antara manusia dan alam. Manusia harus memahami bahwa mereka adalah bagian dari alam dan saling terhubung dengan lingkungan hidup mereka. Komunikasi antara manusia dan alam melibatkan pertukaran informasi, penghargaan, dan pengaruh yang terjadi antara manusia dan alam. Dalam hal ini, manusia tidak hanya sebagai pengguna dan penerima manfaat dari alam, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki ketergantungan dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan alam. Kesimpulan komunikasi antara manusia dan objek. Manusia tidak dapat memisahkan dirinya dari lingkungan buatan yang diciptakannya. Manusia selalu berinteraksi dengan objek-objek yang ada di sekitarnya, baik itu benda mati maupun teknologi yang diciptakan manusia sendiri. Melalui interaksi dan komunikasi yang baik dengan objek, manusia dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitasnya serta menciptakan solusi baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, komunikasi antara manusia dan objek juga dapat menghasilkan dampak negatif, seperti terjadinya kerusakan lingkungan, ketergantungan manusia pada teknologi, dan hilangnya nilai-nilai manusia yang penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memahami pentingnya komunikasi antara manusia dan objek, serta menjalin hubungan yang seimbang dengan lingkungan buatan yang diciptakan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Sekian yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.